Kepulangan Habib Rizik itu adalah hak yang harus dilindungi. Ridwan Kamil Mahfud MD harus bertanggung jawab. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa kepulangan Habib Rizik adalah hak yang harus dilindungi. Dulu pergi kita berikan haknya untuk pergi, dan sekarang mau pulang kita berikan haknya untuk pulang. Karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi. Karena dulu juga pergi, kita berikan haknya untuk pergi, dan karena kita bukan pergi, sekarang mau pulang, kita berikan haknya juga untuk pulang. Karena dia adalah warga negara yang hak-haknya harus dilindungi. Dia mempunyai hak hukum dan juga punya kewajiban hukum seperti kita semua warga negara yang lainnya, sama bukannya depan hukum. Mahfud MD juga mengatakan bahwa kepulangan Habib Rizik untuk melakukan revolusi akhlak, dan revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan. Oleh karenanya silakan jemput, tapi harus tertib, rukun, dan damai. Dan pemerintah masih mencatat bahwa Habib Rizik ini pulang ke Indonesia untuk melakukan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu akan menimbulkan kebaikan. Oleh sebab itu semuanya harus tertib. Silakan menjemput, tapi tertib, rukun, dan damai seperti yang selama ini dianjurkan oleh Habib Rizik. Oleh sebab itu kalau mereka yang buat ribut, buat rusuh, kita anggap bukan pengikutnya Habib Rizik. Kalau pengikutnya Habib Rizik pasti yang baik-baik, pasti revolusi akhlak. Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa aparat jangan terlalu berlebihan, karena ini masalah biasa saja. Hanya saja ada eskalasi peningkatan orang yang menyambut. Penjagaannya supaya ditingkatkan, tetapi jangan berlebihan. Dan juga saya berharap aparat juga tidak usah terlalu berlebihan. Ini masalah biasa saja, anggap hal yang reguler. Hanya saja karena terjadi peningkatan eskalasi orang itu, ya, penjagaannya juga supaya ditingkatkan, tetapi tidak usah berlebihan. Tidak boleh ada tindakan-tindakan yang sifatnya agresif. Semuanya harus dikawal dengan baik sampai Habib Rizik sampai tiba di kediamannya dengan baik dan selamat. Di sisi lain, Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat setelah menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Rabu siang, Emil pun memberikan keterangan resmi kepada media di lobi gedung Krimum Polda Jawa Barat. Yang pertama, menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi beliau harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang diminta klarifikasinya, kata dia. Yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Di mana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi beliau harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang diminta klarifikasinya, kata dia. Menurut Emil, pernyataan Mahfud MD yang memperbolehkan penjemputan HRS asalkan tertib dan damai ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Karena statement ini pula, kata dia, ribuan orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penjemputan. Nah, sehingga ada tafsir seolah-olah itu diskresi dari Pak Mahfud MD kepada PSBB di Jakarta, di Jawa Barat, dan lain sebagainya, tutur dia. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dengan dasar tersebut, Emil mendesak Mahfud MD untuk bertanggung jawab. Dia mengatakan dalam Islam adil itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi, beliau harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang diminta klarifikasinya. Semua punya peran yang perlu diklarifikasi, ujar dia. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi. Ya. Jadi semua punya
peran yang perlu diklarifikasi. Berikutnya, kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa? Berarti kan harusnya bupati tempat bandara yang banyak itu, gubernurnya juga harusnya mengalami perlakuan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga negara yang baik, kan begitu. Ini kan tidak terjadi, ya. Jadi itu juga pertanyaan. Ya. Kita kan negara hukum yang mengedepankan ketaatan dan kesetaraan di mata hukum sama. Nah, itulah sedikit pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait kronologis, ya. Dan akibatnya apa ya? Akibatnya kita mengalami sendiri, ada jabatan yang hilang, ya. Ada peristiwa-peristiwa yang berlanjut. Bagi saya jabatan juga bukan hal segalanya. Secara syariat, Allah kasih, bisa Allah cabut kapan saja, nggak ada masalah. Nah, berikutnya saya sampaikan, kalau kita bicara proporsi hukum, maka kita gunakan undang-undang. Undang-undang di Indonesia pemerintahan daerah itu, Jawa Barat itu adalah daerah otonom, beda dengan Jakarta daerah khusus. Ya. Kalau Jakarta, wali kotanya diangkat oleh gubernur, diberhentikan oleh gubernur. Kalau Jawa Barat dan provinsi di luar Jakarta, itu bupati wali kotanya dipilih rakyat, tidak bisa disanksi, diberhentikan oleh gubernur. Ya, itu harus dipahami kepada yang suka membanding-bandingkan. Berikutnya, dengan sistem otonomi daerah ini, maka acara lokal itu tanggung jawab pemerintah lokal. Ada ribuan acara setiap tahun di Jawa Barat yang tidak perlu dilaporkan ke gubernur karena memang bukan kewenangannya. Nah, acara di Megamendung itu dalam opini saya adalah acara lokal. Jadi tanggung jawab secara teknis adalah Kabupaten Bogor dan Satgasnya. Menjadi tanggung jawab provinsi jika terjadi dua kondisi. Jika Satgas di kabupaten sudah tidak sanggup, baru provinsi masuk. Contohnya dulu rapid test habis, ya, provinsi turun membantu karena Satgas tidak sanggup ngurusin rapid test misalkan. Kedua, jika acara itu ada di perbatasan, misalkan antara Bogor Cianjur, ya, Bogor Sukabumi, nah itu baru provinsi. Nah, acara Megamendung kan tidak masuk kriteria dua tadi, dia acara lokal, maka secara teknis tanggung jawab teknis itu ada di Satgas dan Kabupaten Bogor. Tapi secara moral, apapun yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Jadi saya menyatakan rasa tanggung jawab moral saya, tapi kalau secara teknis peraturan perundang-undangan tentu kita harus adil dan proporsional. Itulah kenapa saya selalu taat hadir pada kebutuhan dari kepolisian. Terakhir dari saya menyikapi maraknya massa pendukung HRS atau FPI ke Polres-Polres, saya himbau kita mengedepankan dialog, kita mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai. Jadi saya himbau warga di seluruh Jawa Barat untuk menahan diri, serahkan semuanya kepada proses hukum. Seorang gubernur Jawa Barat pun hadir, ya, baik-baik, maka penyampaian aspirasi tolong dilakukan dengan cara baik-baik, ya. Sehingga Jawa Barat yang juara lahir batin kondusif kita jaga, walaupun ada tafsir-tafsir yang berbeda terhadap apa yang sedang terjadi dalam proses hukum. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Saya himbau tidak usah mendatangi lagi Polres-Polres, ya. Kita ikuti saja karena itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, sudah ditarik ke Polri pusat dan sebagainya. Kita ikuti dan kita yakini bahwa hukumlah yang akan menentukan keadilan secara proporsional. Saya kira itu, ya. Jadi saya makanya tidak terlalu lama, cuma 1,5 jam, itu karena memang hari ini hanya melengkapi sekitar 2-3 pertanyaan saja. Mayoritas pertanyaan sudah saya jawab selama 7 jam di Bareskrim di Jakarta.